Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah senantiasa, Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya Dia kasih kita. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau untuk selamanya buat kebaikan-Mu sepanjang perjalanan hidup kami hingga hari-hari kami lalui setiap hari. Ada banyak peristiwa dan hal yang terjadi di dunia ini, tetapi kami tahu segala sesuatu kegenapan itu terjadi, dan kami adalah pelaku sesungguhnya di dunia ini untuk alat kemuliaan-Mu, untuk menyatakan siapa Engkau pada dunia. Dan bangsa-bangsa akan melihat kemuliaan-Mu yang akan datang, dan bangsa-bangsa akan bertempik sorak memuji, menyembah dan berlutut di hadapan-Mu Bapa, di dalam kasih anak manusia Yesus Kristus. Dan saat ini kembali Roh Kudus, kami mau membaca Alkitab, terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu selalu Bapa, untuk mengerti, memahami setiap firman-Mu, supaya kami bertobat setiap hari, hidup dalam kebaikan, kekudusan, damai sejahtera, bahagia dalam kasih Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 2 Raja-Raja 25 ayat 22 hingga dengan ayat yang ke-30 dan ayat 22 hingga dengan ayat 26, dan perikop Gedalia menjadi gubernur dan dibunuh. Kemudian ayat 27 hingga dengan ayat yang ke-30, Yehoyakin dikasihani. Kita ambil yang judul pertama, yaitu Gedalia menjadi gubernur dan dibunuh. Terdapat juga di kitab Yeremia 40 ayat 5 hingga Yeremia 41 ayat 18 yang berbunyi demikian. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar Raja Babel, diangkatnya atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan. Ketika semua panglima tentara dengan orang-orang yang mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Mispa, yaitu Ismail bin Netanya, Yohanan bin Karea, Seraya bin Tanhumet, orang Netofa itu, dan Yaasanya, anak seorang Maaka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka, katanya kepada mereka, janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Tetapi dalam bulan yang ketujuh datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mispa. Maka bangkitlah seluruh rakyat dari yang kecil sampai yang besar, serta panglima-panglima tentara, lalu larilah mereka ke Mesir, sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu. Kemudian 2 Raja-Raja 25 ayat 27 hingga dengan 30, dengan perikop Yehoyakin dikasihani, terdapat juga di kitab Yeremia 52 ayat 31 sampai 34 yang berbunyi demikian. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yehoyakin Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Merodak Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yehoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Demikianlah pembacaan kitab kita hari ini. Bapa di surga, terima kasih, biarlah kami selalu bersuka cita membaca Alkitab walaupun kami banyak tidak mengerti perjalanan bangsa-bangsa Israel dan bangsa-bangsa dunia, tentang bagaimana Engkau membawa Israel, bangsa-bangsa pilihan-Mu, keluar dari Mesir, dan bagaimana perjalanan raja-raja dunia yang telah Kau pilih, yang dipanggil, dan mereka ada yang benar-benar menyembah Engkau, ada yang menyimpang, ada yang berbuat jahat, dan itu semua mendatangkan kebinasaan bagi mereka. Tuhan murka. Dan bila kami meneliti semua kejadian apa yang terjadi di dunia ini, adalah satu hal saja Tuhan, kejahatan manusia. Tentang hal-hal duniawi bisa dimaafkan, tetapi tentang penyembahan, apalagi penyembahan berhala, ilah-ilah lain, itu sangat mencemburukan hatimu dan membuat Engkau murka.
itulah sesungguhnya yang terjadi di dunia ini, sehingga semua orang tidak mengerti bahwa Tuhan tidak berkenan untuk orang-orang itu yang telah Dia ciptakan di bumi ini untuk menyembah kepada hal-hal lain selain Dia yang memberikan hidup, yang memberikan roh, yang meniupkan napas buat kita. Karena itu carilah Tuhan yang hidup, yang benar-benar kita kenal, yang benar-benar kita dapat berkomunikasi dan berbicara dengannya, yang benar-benar kita dapat memahami kehendak-Nya dan kita tahu jalannya, bahkan kita dapat melihat Dia dalam cahaya terang-Nya, dan kita dapat melihat Dia melalui kasih Yesus Kristus, yaitu Allah yang terang di dalam Yesus Kristus, Allah yang kudus di dalam kebaikan Roh Kudus. Melalui Yesus Kristuslah kita dapat mengenal Bapa dan Roh Kudus karena Dia hidup. Berbahagialah setiap orang yang mencintai Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang selalu mencintai, mengasihi sesama manusia, karena di dalam kasih itu ada Tuhan Yesus yang bercahaya atas hidupnya. Tuhan Yesus memberkati, kiranya damai sejahtera atas saya dan saudara selalu. Amin. Terima kasih Bapa, biarlah kami diberkati dengan firman-Mu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Jangan pernah menyembah kepada ilah-ilah lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi percayalah kepada Bapa dan Putranya dan Roh Kudus. God bless you all.